Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum fi hadal video. Pertama-tama biarkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Inayatika Sayyidah Tauhid dari jurusan PBA dari IAIN Ponorogo. Dan NIM 2021 0080. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul pengaruh metode permainan edukatif terhadap konsentrasi belajar siswa sanawiyah pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini adalah pertama, bahasa Arab di Indonesia itu masih tergolong bahasa asing dan harus diajarkan dan dipelajari oleh para siswa, khususnya untuk siswa ya madrasah dan pondok-pondok. Itu biasanya bahasa Arab diwajibkan. Nah, karena bahasa Arab di sini kedudukannya adalah bahasa asing, beberapa peserta didik merasa pelajaran bahasa Arab ini menakutkan dan sangatlah sulit. Kemampuan bahasa Arab di Indonesia juga tergolong masih rendah. Nah, dengan latar belakang tersebut, saya menggunakan metode permainan edukatif atau alat edukatif berupa kotak ajaib, yang mana dapat melatih konsentrasi belajar siswa. Nah, identifikasi masalahnya yaitu yang pertama dari golongan guru, ada keengganan dari para guru untuk melakukan penggabungan beberapa metode pembelajaran karena rata-rata mereka hanya menggunakan satu metode saja. Nah, kemudian guru menganggap metode itu tidak penting dan daripada penguasaan materi. Nah, maka dari itu penguasaan materi adalah segalanya. Nah, kemudian dari golongan siswa kebanyakan siswa tidak menyukai mata pelajaran bahasa Arab karena kesulitan atau sangat susah. Nah, kemudian banyak siswa juga malas memperhatikan guru dalam pembelajaran bahasa Arab karena kebanyakan kegiatan kebahasaan masih jarang dilakukan di Indonesia. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana permainan edukatif ini, metode permainan edukatif mempengaruhi konsentrasi belajar siswa sanawiyah. Nah, tujuannya, batasan masalahnya yang pertama, metode permainan edukatif saya menggunakan permainan kotak ajaib. Kemudian fokus penelitiannya yaitu permasalahan dan solusi bagi guru agar siswa dapat berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian materi dalam penelitian adalah bahasa Arab. Kemudian tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh metode permainan edukatif terhadap konsentrasi belajar siswa sanawiyah pada pembelajaran bahasa Arab. Kemudian manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi guru dapat menyampaikan materi secara efisien. Kemudian bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan bahasa Arab khususnya pada kemahiran membaca, menulis, kemudian mendengar dan berbicara. Nah, kemudian manfaat untuk peneliti yaitu sebagai dasar dalam pengembangan metode pembelajaran bahasa Arab dan menambah wawasan. Kemudian saya menelaah penelitian terdahulu yaitu yang pertama metode permainan edukatif dalam pembelajaran bahasa Arab oleh Asnul Uliah dan Zakiyah Isnawati tahun 2019. Kemudian yang kedua, pengaruh penggunaan musik terhadap konsentrasi belajar anak sekolah dasar oleh Cahya Dwi Andita dan Desi Yandri pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik dengan bimbingan klasikal metode cooperative learning tipe Jigsaw oleh Olivia Fridaram, Elizabeth, dan seterusnya itu pada tahun 2020. Oke. Kemudian kajian teorinya yang pertama metode pembelajaran menurut Humhamiyah dan Jauhar mengartikan metode sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dikutip dari buku Ahmadi dan Prasetya tahun 2015 pada halaman 52, metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Dikutip dari buku Sanjaya
pada tahun 2016 pada halaman 147. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kemudian karakteristik metode pembelajaran, yaitu yang pertama memungkinkan terciptanya kondisi kondusif selama proses pembelajaran. Kemudian memberikan kemudahan bagi peserta didik, kemudian memotivasi peserta didik, kemudian memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Kemudian selanjutnya memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi secara bebas terhadap pengalaman belajar yang diperolehnya. Kemudian mendorong tumbuh kembangnya kepribadian peserta didik. Oke, kemudian permainan edukatif. Nah, permainan ini adalah situasi atau kondisi tertentu saat seseorang mencari kesenangan atau kepuasan melalui suatu aktivitas. Nah, permainan edukatif adalah permainan yang memiliki unsur mendidik yang didapatkan dari sesuatu yang ada dan melekat serta menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Kemudian, permainan edukatif dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu metode pembelajaran yang dimana akan memberikan rangsangan kepada peserta didik dan tidak langsung sifat ketidaksukaannya terhadap pembelajaran bahasa Arab akan sedikit berangsur menjadi suka seiring dengan pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan. Kemudian kelebihan permainan edukatif ini adalah yang pertama, mengembangkan semua aspek perkembangan anak, kemudian dapat mendorong anak untuk belajar dengan cara menyenangkan. Kemudian menumbuhkan kerjasama antar teman sebayanya. Kemudian yang terakhir mengembangkan kreativitas anak. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya memerlukan kesiapan yang matang dari guru yang akan mengembangkan metode atau media yang digunakan dalam pembelajaran. Oke, konsentrasi anak yakni pemusatan pemikiran dalam suatu hal dengan cara menyampaikan hal-hal lain yang tidak berhubungan. Siswa yang berkonsentrasi belajar dapat diamati dari beberapa tingkah lakunya ketika proses belajar mengajar. Nah, menurut Arthur J. Gates, belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Menurut Dimyati dan Mujiono, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Kemudian kerangka berpikirnya yaitu tes tertulis atau pretest sebelum menggunakan metode permainan edukatif, kemudian penggunaan metode permainan edukatif, kemudian post-test setelah penggunaan metode permainan edukatif, kemudian perbandingan hasil pretest dan post-test untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode permainan edukatif. Nah, hipotesisnya yang pertama HO, tidak ada pengaruh metode permainan edukatif terhadap konsentrasi belajar siswa sanawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian H1, terdapat pengaruh metode permainan edukatif terhadap kemampuan konsentrasi belajar siswa sanawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, metode penelitian jenis penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen semu. Kemudian desainnya yang saya gunakan adalah pretest, post-test, control, group design. Kemudian lokasi dan tempatnya itu di MTS Muhammadiyah 1 Tegalombo, dan berkelas. Lokasi di Jalan Masjid Besar, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Pacitan. Kemudian populasinya itu seluruh kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Tegalombo dengan jumlah siswa 40 orang. Sampelnya itu kelas A dijadikan sebagai kelas kontrol, kemudian kelas 7B sebagai kelas eksperimen. Teknik yang saya ambil yaitu simple random. Teknik pengambilan sampel yang saya ambil yaitu simple random sampling. Kemudian variabel penelitiannya, variabel bebas adalah pengaruh metode permainan edukatif, sedangkan variabel terikatnya adalah konsentrasi belajar siswa. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumennya yaitu yang pertama angket, menggunakan angket, kemudian tes. Tes di sini berupa soal-soal mata pelajaran bahasa Arab yang sesuai materi yang telah disampaikan dengan bentuk soal pilihan ganda. Kemudian teknik analisis datanya, yang pertama uji prasyarat analisis saya menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Kemudian uji hipotesisnya yaitu gain and gain. Kemudian post test dengan menggunakan independent sample test. Oke, terima kasih. Ini presentasi proposal saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.